والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Kita kaji di dalamnya tentang hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib ditunaikan oleh hamba-hambanya, yaitu tauhid. Sungguh jamaah yang saya muliakan, apa yang kita berada di dalamnya di malam yang mulia ini merupakan nikmat yang sangat besar, anugerah yang sangat agung dari Allah yang patut dan wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Dan kita selalu mohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kita bertauhid, tanpa membawa satupun dosa kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang saya muliakan, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah bahas pembahasan tentang bagaimana penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sisi tauhid dan usaha beliau yang sangat kuat dan keras menjaga umat ini supaya tidak terjatuh ke dalam perbuatan syirik. Dan jamaah yang saya muliakan, itu nampak dari beberapa ahadits yang kita baca menjelaskan tentang bagaimana semangatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam perkara itu. Malam hari ini kita akan baca bab yang setelahnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bab ma jaa anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budul awthan. Bab tentang bahwasanya ada sebagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka beribadah kepada berhala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pembahasan yang akan kita kaji ini termasuk dari pembahasan penting. Mengapa demikian? Karena di sana ada orang-orang yang mereka meyakini, bahkan mereka menyampaikan kepada umat bahwasanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan terjatuh ke dalam syirik. Mengapa? Karena mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, anggapan dan keyakinan ini tersebar dan menyebar luas di tengah-tengah masyarakat muslimin hari ini. Sehingga apa yang mereka yakini ini, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, menyebabkan mereka itu terjatuh ke dalam sikap bermudah-mudahan di dalam amalan syirik, karena keyakinan bahwa umat Muhammad gak akan terjatuh ke dalam perkara kesyirikan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla,
Diterangkan oleh para ulama bahwa anggapan dan keyakinan bahwa umat Muhammad tidak akan terjatuh ke dalam syirik ini muncul dari orang-orang yang mereka sendiri nggak paham apa itu syirik. Muncul dari orang-orang yang mereka sendiri tidak mengerti, tidak faham apa itu kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka kira bahwa yang namanya syirik itu cuma sebatas sujud, ruku' kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka kira bahwa yang namanya syirik itu adalah mengatakan bahwa Tuhan itu ada dua. Nah, itu syirik menurut mereka. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, anggapan yang sangat sederhana ini, ataupun dengan bahasa yang kalau boleh kita katakan anggapan dengan minim ilmu ataupun bodoh tentang syirik, ini yang membuat mereka kemudian mengatakan bahwa umat Muhammad gak mungkin terjatuh ke dalam kesyirikan karena mereka mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Sehingga jemaah yang dimuliakan oleh Allah, di dalam bab ini kita nanti akan sebutkan beberapa dalil baik dari ayat Allah Azza wa Jalla maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menerangkan dan menjelaskan kepada kita bahwa sekalipun umat ini telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kesyirikan itu tidak akan terlepas dari mereka kalau mereka tidak berupaya untuk menjauhinya. Akan menimpa umat Muhammad sebagaimana dalil yang akan kita sebutkan nanti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya baca beberapa adillah, maka saya ingin ulang kembali pembahasan yang dulu tentang definisi kesyirikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, diterangkan oleh para ulama, syirik itu secara bahasa maknanya adalah at-taswiyah, menyerupakan, menyamakan, memisalkan. Nah, ini kesyirikan di dalam makna lugawi secara bahasa. Adapun menurut istilah, syirik itu diterangkan oleh para ulama adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillahi azza wa jal. Syirik itu adalah menyamakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah. Saya ulangi sekali lagi. Syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah, menyamakan atau menyerupakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah fima huwa min khasaisillah, di dalam apa saja yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu syirik. Dan dahulu pernah kita terangkan bahwa kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla itu ada tiga. Kembali kepada tiga hal. Yang pertama adalah kekhususan bagi Allah Azza wa Jalla di dalam bab ar-rububiyah. Apa itu? Ar-rububiyah itu adalah perbuatan Allah. Apa saja perbuatan Allah? Perbuatan Allah itu banyak, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Menciptakan, memiliki, mengatur, menghidupkan, mematikan, memberi manfaat, mencabut manfaat, menimpakan musibah. Nah, ini merupakan bagian dari
rububiyah Allah Azza wa Jal, yang ini merupakan kekhususan yang harus kita yakini untuk Allah Azza wa Jal semata. Jadi kalau ada orang yang meyakini bahwa ada selain Allah Azza wa Jalla yang mengatur alam semesta ini, ada selain Allah yang bisa memberi manfaat, bisa mendatangkan madharrah, menolak bala, maka ia sungguh telah menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah, dan inilah yang dinamakan dengan syirik di dalam bab ar-rububiyah. Bisa dipahami ya? Baik. Adapun yang kedua bagian dari kekhususan Allah adalah apa yang menyangkut dengan ibadah. Apa yang menyangkut dengan perkara ibadah. Bahwasanya ibadah itu merupakan hak khusus bagi Allah Azza wa Jalla. Gak boleh diberikan untuk selain Allah. Jadi kalau ada seorang hamba dia serahkan ibadahnya untuk selain Allah, baik itu ibadah yang nampak atau ibadah yang tidak nampak seperti ibadah hati, tawakalnya, rasa takutnya, rasa khusyahnya, rasa harapnya, ya, dia beri kepada selain Allah Azza wa Jalla, maka ia telah menyamakan selain Allah Subhanahu wa taala dengan Allah di dalam urusan ibadah. Sehingga ini dinamakan dengan syirik, jamaah yang saya muliakan. Jadi syirik itu tidak sebatas mengatakan ilah yang disembah itu dua, tidak. Enggak sesempit itu jamaah yang saya muliakan. Makna syirik itu mencakup luas sekali. Tadi telah kita sebutkan dua hal. Yang ketiga, bagian dari kekhususan Allah Azza wa Jalla adalah terkait tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada yang semisal dengan Allah Azza wa Jalla. Sama dari sisi lafaz, ya, itu tidak harus sama dari sisi apa? Dari sisi hakikat tidak harus sama. Maka dari itu jamaah yang saya muliakan, kalau ada orang yang mengatakan bahwa sama tangan Allah dengan tangan makhluk, maka ia terjatuh ke dalam syirik di dalam al-asma was sifat. Ini makna syirik. Saya ulangi sekali lagi, syirik itu maknanya itu lebih luas dan mencakup. Apa itu? Syirik adalah menyerupakan atau menyamakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala dengan Allah di dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik kekhususan Allah berkaitan dengan perbuatan Allah Azza wa Jalla, rububiyah, ataupun al-uluhiyah, atau nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa ta'ala. Saya rasa bisa dipahami ini. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena ketidaktahuan sebagian manusia terhadap definisi syirik tadi, akhirnya muncul dari mereka anggapan bahwa gak mungkin umat Muhammad terjatuh ke dalam syirik. Kenapa? Karena mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini anggapan ini hari ini disebarkan di tengah-tengah umat. Dididik anak-anak muslimin hari ini dengan hal-hal yang seperti ini. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kerusakan jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Anak-anak muslimin hari ini merasa tenang, aman, nyaman mereka dengan perbuatan syirik. Merasa tentram mereka. Padahal syirik itu adalah perkara yang akan membinasakan mereka baik di dunia maupun di yaumul qiyamah. Coba tanya saja kepada seseorang yang menyerahkan uangnya sebanyak senilai 20.000 ke sebuah tempat
yang di sana ada kuburan, katanya kuburan syuhada. Tanya ke orang itu. Ketika dia menghentikan kendaraannya, mobilnya, sepeda motornya di kuburan tersebut, dia serahkan uang. Coba tanya ke dia, kamu telah berbuat syirik ya? Ia pasti akan menjawab tidak. Pasti dia akan menjawab tidak, saya tidak melakukan syirik. Mana buktinya saya melakukan syirik? Buktinya saya tidak sujud kepada berhala itu. Buktinya kami tidak sujud kepada kuburan-kuburan itu. Ini merupakan pemahaman yang sempit tentang makna kesyirikan. Gak faham apa itu syirik. Padahal ketika ia meyakini bahwa ada selain Allah Azza wa Jalla punya kekuatan tersembunyi, punya pengaruh, bisa memberi manfaat, menolak madharrah, maka ini sudah dikategorikan ke dalam makna kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana nanti kita akan sebutkan satu persatu dari jenis-jenis kesyirikan tersebut. Kita akan sebutkan dan kita akan lewati insyaallah biidznillahi ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surah An-Nisa ayat ke-51. Allah berfirman, Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Tidakkah engkau melihat orang-orang yang mereka diberikan bagian dari Alkitab oleh Allah Azza wa Jal, yu'minuna bil jibti, mereka beriman kepada al-jibt. Al-jibti itu adalah sebuah kalimat yang mereka peruntukkan untuk berhala, sebuah benda yang mereka tujukan untuk berhala, atau sesajen-sesajen yang mereka buang ke laut, ke gunung, supaya tidak datang bala dan semisalnya. Nah, ini masuk ke dalam makna ini. Iya. Wat-taghut, dan mereka beriman kepada at-taghut. Ayat yang mulia ini, jamaah yang saya muliakan, diterangkan oleh para ulama, maknanya adalah Allah Azza wa Jalla menjelaskan, menerangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah perbuatan ahlul kitab, yang mana perbuatan ini nanti juga akan menimpa umat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Apa itu? Mereka menjadikan sebagian ucapan-ucapan mereka, sikap-sikap mereka terhadap berhala-berhala selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengeluarkan ucapan-ucapan, keyakinan-keyakinan jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa ada selain Allah itu yang mampu memberi manfaat. Ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menolak bala, musibah dari diri mereka. Jelas jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini merupakan sebuah perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang sangat jelas dan sangat gamblang diterangkan oleh para ulama. Jamaah yang saya muliakan oleh Allah, lebih jelasnya lagi dikeluarkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Al-Imam Muslim, semoga Allah merahmati keduanya, di dalam kitab sahih keduanya sebuah hadis dari sahabat yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Datang dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Coba jemaah perhatikan baik-baik hadis ini. Hadis ini akan menerangkan kepada kita bahwa umat ini akan terjatuh ke dalam syirik ketika mereka tidak menjaga diri-diri mereka dan tidak membentengi mereka dengan tauhid. Apa kata Nabi? Beliau mengatakan, la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Pasti kalian itu, kata Rasulullah, akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Coba lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mendatangkan 3 penegasan sekaligus. 3 penegasan sekaligus. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dengan nun at-taukid. Coba lihat, la tattabi'unna. Itu adalah nun taukid, nun yang menunjukkan penegasan di dalam bahasa Arab. Ini pertama. Sebenarnya satu aja sudah cukup. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mendatangkan dengan lamul qasam, dengan lam yang menunjukkan sumpah. Apa itu? La tattabi'unna. Ada lam di situ. Lam di sini dinyatakan oleh para ulama bahasa dengan lamul qasam, lam sumpah. Yang ketiga, sebelum lamul qasam itu ada kalimat ataupun jumlah yang tersembunyi tidak disebutkan. Apa itu? Kalimat wallahi, demi Allah. Ya, demi Allah kalian itu akan mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadwal qudzati bil qudzah. Ya. Nabi mengatakan hadwal qudzati bil qudzah. Kalimat ini jemaah yang saya muliakan, al-qudzah ini, kalau kita sering melihat orang latihan memanah, ya, anak panah itu kan ada bulunya, iya, ya, ada yang 2 bulunya, ada yang 3. Nah, antara satu bulu yang sebelah kanan dengan yang sebelah kiri itu sama dalam ukurannya, sama di dalam panjangnya tersebut. Tujuannya apa? Supaya kalau nanti membidik, ya, anak panah tersebut akan keluar terbang dengan lurus dan tidak apa? Bengkok. Seimbang dia. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita, ya, bahwa kalian itu akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Itu persis seperti satu bulu anak panah dengan bulu anak panah yang lainnya. Menunjukkan apa? Sama persis. Ukurannya sama, keadaannya sama, persis. Apa yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, kalian lakukan, kalian ikut. 100% itu sama, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu maknanya. Ya. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumu. Bahkan tatkala orang-orang sebelum kalian itu masuk ke dalam lubang dhab. Apa itu dhab? Dhab itu hewan padang pasir, ya. Dan kata para ulama tidak cocok diartikan biawak. Karena biawak itu hukum memakannya apa? Haram. Dia makanannya bangkai. Sedangkan dhab itu, ya, makanannya adalah sayur-sayuran. Dia makan sayur. Dia makan rumput, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Itu dhab.
halal. Ya, dagingnya tersebut halal. Hanya saja bentuknya itu mirip dengan biawak. Namun bukan biawak. Lebih aman dan lebih selamat kita katakan lubang dhab. Iya. Nabi SAW mengatakan, la dakhaltumuhu, kalian juga ikut masuk ke dalamnya. Ya. Padahal lubang dhab itu sempit, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau pernah ke padang pasir di Jazirah Al-Arab, kita akan lihat lubang kecil, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kecil sekali, cuma bisa dimasuki oleh badannya saja. Kepalanya masuk, badannya masuk, selesai. Walaupun di dalamnya itu banyak dhab. Ya, kalau ingin mengambil itu harus bongkar dulu. Harus dikorek dulu, diperbesar, disiram air baru bisa ditarik. Nah, bersamaan dengan sempitnya lubang dhab tersebut, kata Nabi SAW, kalian juga akan ikut masuk ke dalamnya. Apa maknanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Apa yang mereka lakukan itu dari kesyirikan, itu hal yang berbahaya. Namun bersamaan dengan bahayanya perbuatan tersebut, toh ternyata ada dari kalangan umat ini yang ikut masuk ke dalam perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara?" Wahai Rasulullah, apakah orang-orang sebelum kami itu adalah al-Yahudu wan Nasara? Qala faman. Nabi menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Siapa lagi kalau bukan mereka? Jelas jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kata para ulama bahwa hadis yang kita baca ini, ya, di dalamnya terdapat dalil ala wuqu' syirki ala fi hadhil ummah. Jatuhnya kesyirikan, datangnya ataupun jatuhnya umat ini ke dalam perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya umat ini enggak terjatuh ke dalam syirik, niscaya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak akan mengatakan la tattabi'unna sunana man kana qablakum. Hari ini kita melihat umat Islam, mereka berupaya mencontohi orang kafir dari berbagai sisi. Sisi pakaian ikut orang kafir, gaya rambut ikut orang kafir. Iya. Ini keadaan hari ini. Keadaan umat hari ini. Ketika seorang pemain bola yang namanya Ronaldo itu, dia rubah rambutnya, anak muda ikut rubah rambut. Nah ini, nggak tanggung-tanggung di dalam urusan kesyirikan pun ikut. Dan ini kita bisa lihat jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita sudah pelajari apa itu syirik, apa itu tauhid, kita bisa melihat bahwa umat ini memang terjatuh ke dalam perkara syirik sekalipun mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, saya akan baca hadis yang berikutnya lebih jelas dan lebih gamblang lagi. Sehingga jangan sampai ada lagi dari kalangan umat ini menipu kaum muslimin bahwa gak mungkin umat ini terjatuh ke dalam syirik. Coba kita sama-sama lihat. Qala wali muslimin an Thauban. Diriwayatkan oleh al-Imam Muslim dari Thauban, bekas budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah zawali al-ardha fara'aitu masyariqaha wa magharibaha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan bumi ini di hadapanku, sehingga aku bisa melihat bumi bagian timur dan barat. Ini bagian dari, merupakan termasuk dari mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah nampakkan di hadapan Nabi bumi seluruhnya, sehingga beliau bisa lihat belahan bumi bagian barat dan bagian timur, semuanya nampak di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuwiya li minha. Dan kata Nabi, sesungguhnya umatku akan menguasai bumi ini seluruhnya, perbendaharaan bumi, apa yang dikumpulkan dan ditampakkan kepadaku. Disebutkan oleh para ulama, ya, terjadi hal ini pada masa-masa keemasan Islam, di masa-masa tabi'in. Di masa-masa para sahabat dan tabi'in, muslimin hampir menguasai seluruh alam jagat raya ini. Apa yang diberitakan oleh Nabi nampak dan terjadi. Baik. Wa u'titul kanzaini al-ahmar wal abyad. Nabi SAW mengatakan, aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua perbendaharaan. Yang pertama adalah perbendaharaan yang berwarna merah, yang kedua perbendaharaan yang berwarna putih. Ya, disebutkan perbendaharaan yang berwarna merah ini adalah ibarah tentang perbendaharaan Kaisar yang pernah direbut oleh kaum muslimin. Kenapa dikatakan dengan al-ahmar, perbendaharaan yang berwarna merah oleh Nabi SAW? Karena kebanyakan harta yang mereka simpan waktu itu adalah az-zahab, emas. Ya. Sehingga Nabi SAW mengistilahkan dengan apa? Dengan al-ahmar. Adapun perbendaharaan al-abyad yang berwarna putih yang kemudian pernah dikuasai oleh kaum muslimin, ini adalah ibarat tentang perbendaharaan milik Kisra. Kisra ini adalah Malik Rum, kerajaan apa? Romawi. Merupakan kerajaan Romawi. Nah, kenapa dikatakan dengan al-abyad? Karena kebanyakan harta yang mereka simpan waktu itu adalah al-fiddah, sejenis perak, ya, wal jauharah, permata. Ya, permata dan perak yang mereka timbun, mereka simpan, itu dikuasai dahulu oleh kaum muslimin pada masa awal-awal Islam. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, wa inni sa'altu rabbi li ummati alla yuhlikaha bisanatin bi'amatin. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatku supaya Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan mereka dengan wabah, penyakit yang merata. Wabah ini dimaksud dengan apa? Taun. Allah tidak binasakan kita dengan ini. Kalau umat-umat terdahulu, ada sebagian mereka yang ditimpakan dengan taun ini sehingga semua mereka binasa dan tidak tersisa seorang pun. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak berikan ini kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterima doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala wa alla yusallita alaihim aduwan min siwa anfusihim. Dan aku juga mohon kepada Allah Azza wa Jalla agar umatku tidak dikuasai oleh musuh mereka. Ya, oleh musuh-musuh mereka, tidak dikuasai seluruhnya. Sehingga mereka pun bisa menawan kaum muslimin secara keseluruhan. Ini pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat ketika persatuan dan kesatuan muslimin itu memang terjaga dan terwujud dengan baik. Tapi kalau kita sudah bercerai-berai, saling ribut, ya, tidak saling memperhatikan satu sama lain di antara kita, maka Allah akan jadikan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala begitu mudah menguasai kita. Kita lihat hari ini, ya, keadaan muslimin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti buih yang ada di lautan. Gak ada kekuatan, dikuasai oleh orang-orang kafir. Di dalam berbagai sisi jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Kita sendiri yang salah. Kita sendiri yang tidak lagi memperhatikan tentang al-ukhuwah, persaudaraan. Faqala wa inna rabbi qala,
Kemudian Nabi mengatakan, sesungguhnya Rabbku Allah Azza wa Jalla berfirman, ya Muhammad, wahai Muhammad, inni idza qadaitu qadaan fa innahu la yurad. Sesungguhnya ketika aku telah menentukan sebuah ketentuan, maka tidak mungkin bisa ditolak. Wa inni a'taituka li ummatika alla uhlikahum bisanatin bi'ammah. Dan aku berikan kepadamu untuk umatmu wahai Muhammad, supaya mereka itu tidak terkena dengan wabah ta'un secara menyeluruh. Wa alla usallita alaihim aduwan min siwa anfusihim fayastabiha baydatahum. Dan aku pun mengabulkan doamu wahai Muhammad, agar umatmu tidak dikuasai oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menawan orang-orang muslimin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walau ijtama alaihim min aqfariha hatta yakuna ba'duhum yuhliku ba'dhan wa yasbi ba'duhum ba'dha. Sampai umat ini dengan sendirinya mereka menawan sebagian yang lainnya, membunuh sebagian yang lainnya, menghantam sebagian yang lainnya. Baru setelah itu musuh-musuh Allah mampu menguasai orang-orang yang beriman. Saya lanjutkan. Qala rawahul Barqani, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Barqani di dalam sahih beliau. Adapun penjelasannya kita akan sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa innama akhafu ala ummati al-a'immatal mudhillin. Hanya saja aku khawatir, aku takut terhadap umatku, kata Rasulullah, para imam-imam yang menyeru kepada kesesatan, ulama-ulama yang menyesatkan. Fa idza waqa alaihimus sayf lam yurfa ilaihim ila yaumil qiyamah. Apabila tegak kepada mereka pedang, terjadi pembunuhan, maka tidak akan terangkat sampai datangnya yaumul qiyamah. Maksudnya apa? Ketika terjadi pembunuhan, maka itu akan terus ada sampai datang yaumul qiyamah. Ini disebutkan tentang apa? Kejadian terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu taala an. Ya, mulai saat itu jamaah yang saya muliakan, tidak pernah terhenti pembunuhan demi pembunuhan sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Qala wala taqumu sa'atu hatta yalhaqa hayyun min ummati bil musyrikin. Kiamat ini tidak akan tegak, kata Rasulullah, sampai ada sebagian dari umatku mereka mengikuti kaum musyrikin di dalam ibadah mereka, di dalam agama mereka, di dalam pemikiran mereka dan sebagainya. Wa qala wa hatta ta'buda fi'amun min ummatil authan. Dan kiamat ini tidak akan ditegakkan oleh Allah Azza wa Jal sampai ya ada sebagian dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam beribadah kepada berhala. Beribadah kepada berhala. Jelas dan gamblang sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, umat ini akan terjatuh ke dalam perkara syirik. Wa qala wa innahu sayakunu fi ummati kadzdzabuna thalathun kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun. Akan muncul nanti di tengah-tengah umatku 40 pendusta, semua mereka akan mengaku sebagai nabi. Mulai dari Musailamah al-Kadzdzab, muncul setelah itu ya Al-As'ad Al-Ansi, terus bergulir jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Muncul orang yang bernama Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadian di India, sampai di Indonesia. Ya, muncul siapa? Mas Rasul. Ya, di Indonesia. Qala wala tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq mansurah. Dan akan senantiasa ada dari kalangan umatku mereka berada di atas al-haq, tertolong mereka, dibantu mereka. La yadhurruhum man khadalahum. Tidak akan memudaratkan mereka orang-orang yang mencela mereka
dan orang-orang yang menyelisih mereka sampai datang perkara Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah yang dimuliakan oleh Allah, penjelasan tentang hadis ini kita akan terangkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Namun sekilasnya kita sudah bisa petik kesimpulan bahwa umat ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan terjatuh ke dalam syirik sekalipun mereka mengucapkan la ilaha illallah. Sehingga yang terpenting bagi kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah, kita bina diri-diri kita, kita belajar apa itu syirik, apa itu tauhid, kita didik buah hati kita, keluarga kita tentang bahaya perbuatan kesyirikan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini yang bisa kita sampaikan dari kajian kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.